langsung dicopot, langsung diberhentikan juga, diberikan sanksi administrasi. Ya kamu jangan sok pinter lah. Nah, saya bukan sok pinter, tapi duitnya jawab ya. Saya udah nopo saya ini. Udah. Saya ditapok. Saya ditapok, Pak. Iya. Saya ditapok. Loh ini saya ditapok kok. Saya salah apa? Saya ditapok. Saya mau laporan ini. Saya ditapok, Pak. Saya nggak salah apa-apa. Saya ditapok. Saya ditapok. Tolong ya, minta tolong. Saya ditampar. Saya ditampar oleh Bapak Fajar. Saya ditampar oleh Bapak Fajar, pamong dari polisi Pamong Fajar. Saya ditampar. Tapi saya ditampar. Pembinaan nggak ditampar dong. Terus maunya apa? Saya kok ditampar. Ya laporkan sebentar. Tunggu. Nih, saya kok ditampar. Gimana? Saya kok barusan ditampar. Ya nanti dilaporkan. Orang kecewa itu boleh, tapi udah tenang dulu. Jadi gini loh, kita kan sama-sama melaksanakan tugas. Ya kan? Tapi nggak pakai tampar-tampar, Pak. Tahu, udah melaksanakan tugas. Makanya nanti kita lihat sambil jalan dulu. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Operasi masker yang dilakukan di mana-mana ini kadang menimbulkan kebrutalan daripada aparatur yang melaksanakan operasi tersebut. Salah satunya di Semarang. Ada seorang oknum yang mungkin karena jabatannya cukup tinggi ya, karena pangkatnya lumayan tinggi, maka kemudian ketika melakukan pembinaan terhadap mungkin masyarakat yang tidak memakai masker, kemudian ada gerakan tangan untuk melakukan penamparan ke pipi. Sekalipun itu perkara sederhana, yang kemudian ketika yang menerima tamparan ini tidak menerima, dan berbicara, semuanya menyatakan dengan santainya, silakan lapor polisi. Ini bukan cara penyelesaian. Masyarakat biasa akan sangat kesulitan untuk berhadapan dengan aparatur pemerintahan atau pejabat ketika mereka bersinggungan masalah mewujudkan keadilan di mimbar persidangan, di mimbar penegakan hukum di kepolisian maupun di kejaksaan. Jadi tidak segala sesuatunya dikembalikan, silakan laporkan, silakan gugat. Silakan adukan kemana saja, bukan caranya seperti itu. Ketika Anda menjadi aparatur pemerintahan, aparatur penegak hukum, kemudian melakukan pelanggaran, dengan santainya Anda bilang kepada masyarakat yang kecil dan lemah, silakan laporan polisi, silakan gugat. Gugat dan laporan polisi itu membutuhkan waktu, membutuhkan biaya. Apalagi masyarakat kecil dibenturkan dengan Anda yang pangkatnya lebih tinggi. Maka Rumah Pancasila memberikan saran kepada Wali Kota Semarang mencopot itu orang yang melakukan penamparan terhadap pipi daripada masyarakat. Entah alasannya apapun, itu tidak pantas, tidak patut itu loh. Seorang pejabat menjadi contoh dan teladan yang sangat buruk. Supaya apa? Supaya ke depan tidak main ambil tangan lagi kemudian menyampaikan silakan lapor polisi, silakan gugat. Ketika semua aparatur hukum, aparatur pemerintahan sering juga dialami oleh Rumah Pancasila. Ketika kami memberikan nasihat umpamanya kepada seorang pejabat, dia menyampaikan kalau tidak terima silakan gugat. Kalau tidak terima silakan laporan polisi, ini hal yang salah. Semoga ke depan Indonesia akan menjadi baik dengan cara setiap ada aparatur pemerintahan, setiap ada aparatur penegak hukum yang melakukan kesalahan dan pimpinannya lihat, langsung dicopot, langsung diberhentikan juga, diberikan sanksi administrasi. Sanksi apapun yang terbaik sesuai dengan aturan yang sudah kita buat bersama-sama. Contoh paling nyata di Kepolisian Negara Republik Indonesia ketika ada jenderalnya yang melanggar, dia diberhentikan, dicopot dari jabatannya sambil ditindaklanjuti secara pidana. Contoh juga di Kejaksaan Agung ada jaksa yang terlibat ketika masalah korupsi, mereka diperiksa. Lakukan itu, copot mereka. Bila perlu yang di Kota Semarang ini dicopot dan tidak usah ditugaskan lagi. Itu baik untuk kita semua. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Doa untuk bangsa.